非要战成那么厉你也许连他的出刀都看不清。只那几道强的离谱的刀芒，使你的光也不来过法桑蒂。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Amin. Seperti biasa, kita akan melanjutkan Tonghua dari Slay of the God ataupun Johnson. Yang dimana untuk part sebelumnya kita sudah melihat beberapa pasukan dari camp pelatihan memiliki perekrutan yang begitu sangatlah ketat. Dan kita juga diperlihatkan kembali ada 5 anggota topeng, di mana topeng ini dijelaskan kalau mereka adalah tim khusus yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menghabisi para iblis, dan merekalah yang melatih dan juga tertuju kepada Chie karena dia adalah agen ilahi yang istimewa. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Masih dalam pertarungan Jingzhu melawan si topeng berwarna hijau yang bernama Yue Gui, dia dibuat sangatlah kewalahan. Sehingga untuk kelima topeng langsunglah berkumpul dan mencoba untuklah menghajarnya. Hal ini membuat dirinya cukuplah terluka parah. Tetapi dia kembali bangkit berdiri dan langsunglah menjentikan jarinya yang membuat seluruh para murid di sana langsunglah berkumpul dan membentuk sebuah perangkap. Dan Jingzhu berkata kepada mereka, saatnya bersenang-senang. Waduh, psikopat juga sini orang. Tembakan yang sangatlah banyak langsung dikerahkan kepada mereka. Lantas untuk kelima topeng ini langsunglah membuat sebuah perisai. Mereka tidak menyangka hanya satu orang saja bisalah mengumpulkan sebagian besar dari calon perekrutan. Menurut mereka, sosok dari Jingzhu ini memiliki daya tarik yang begitu besar. Tidak sampai di situ juga, Jingzhu langsunglah mengambil bazooka dan langsunglah menembakkannya. Setelah mendapati serangan yang begitu telak, teman-teman dari topeng merah yang bernama Wang Mian sebagai ketua dan dia adalah agen Dewa Waktu memintanya untuklah bergerak sekarang juga. Alhasil dia pun langsunglah turun tangan dengan menggunakan kekuatan penghentian waktu. Wadidaw. Lalu dia pun langsunglah melangkah ke depan dan hanya mengerahkan satu tebasan saja, seluruh peluru langsunglah dihancurkan. Begitu juga dengan benteng mereka yang kokoh langsung hancur juga. Gile. Akibat dari semua ini, beberapa dari mereka haruslah gugur. Gugur bukan berarti meninggal dunia, melainkan mereka gugur tereliminasi. Sementara itu, untuk Chie, Baili Pangpang, dan juga Molly ternyata berada di atas, sedanglah memantau ataupun menyaksikan pertarungan tersebut. Mendapati kesempatan, mereka juga langsunglah turun. Sedangkan untuk Chao Yuan yang sudah menjadi botak, dia pun langsunglah menyerah dan meminta kepada dia jangan habisi nyawanya. Tetapi mereka langsung kedatangan dari Molly yang langsunglah menerjang. Begitu juga dengan Baili Pangpang langsunglah menangkap Chao Yuan kalau dia telah mendapatkannya. Kayaknya ini Chie mempunyai sebuah rencana guys. Dan tak lama dari itu juga Wang Mian datang untuklah menghadapi Chie 1 melawan 1. Sedangkan untuk Baili Pangpang, dia mencoba untuklah melarikan diri di sana sembari membawa Chao Yuan. Akan tetapi pelarian dia ini selalu dihadang dan dihadang. Dan kali ini kita akan melihat kekuatan dari Baili Pangpang, di mana dia ini memiliki artefak surgawi ataupun artefak ilahi yang begitu sangatlah kuat. Contoh pertamanya, ketika topeng berwarna hijau mencoba untuk menyerangnya, senjatanya langsunglah hancur. Ya, bisa dikatakan artefaknya ini benar-benar sangat kuat guys. Lalu dia pun langsunglah menggunakan kacamata optik ilusi yang bisalah melihat orang yang sedang bersembunyi. Setelah mendapati keberadaannya, dia pun langsunglah menyerangnya. Selagi dirinya bertarung melawan topeng hijau, Chao Yuan pun akhirnya mendapati jati dirinya kembali. Dan dia juga tertarik kepada Chie. Menurut dia, Chie ini adalah salah satu sosok agen ilahi yang akanlah menyelamatkan dunianya, serta akan membantu dirinya dalam menebus seluruh dosa-dosanya.
现在他们都把我 Ternyata di balik alasan dia tidak inginlah bertarung, sebelum dia benar-benar direkrut di camp pelatihan ini telah menyiapkan iblis khusus untuklah menekan kekosongannya guys. Jika dia bertarung dan terlibat dalam sebuah emosi, maka itu akanlah menjadi malapetaka bagi mereka semua. Sehingga pertarungan pun langsung terjadi. Di sini mereka mendapati bagian bertarung. Contohnya seperti Cao Yuan melawan topeng berwarna hijau Tosca. Sedangkan untuk Bai Li Pangpang melawan topeng berwarna hijau. Dan juga untuk Jingzhu melawan topeng berwarna ungu. Dan Molly melawan topeng berwarna pink. Sedangkan untuk Jie akanlah melawan ketua dari Wang Mian. Untuk Wang Mian sendiri, dia memberitahu kalau mereka semua sudah lama sekali menunggu kedatangan dari Jie. Karena para dewa telah menunggunya. Tanpa babi bu, pertarungan mereka langsunglah dimulai. Jie yang sudah mengetahui kalau kemampuan dia ini adalah kontrol waktu dan juga ada celah sedikit untuklah menggagalkan serangannya, dan dia telah mempelajarinya selama ini. Dan Jie memperlihatkan kalau kemampuan dia ini jauh di atas Wang Mian dalam hal kecepatan. Karena kekuatan waktu milik dari Wang Mian jauh lebih lambat daripada pergerakannya Jie guys. Hal tersebut juga membuat Wang Mian menjadi kebingungan dan mempertanyakan bagaimana dia bisa mempunyai pergerakan yang begitu sangatlah cepat. Tetapi tetap saja untuk menghadapi orang yang memiliki kontrol waktu itu bisa dikatakan sangatlah sulit. Terlebih juga untuk Wang Mian ini memiliki pedang sebagai artefak surgawi. Walaupun dia mempunyai sebuah artefak surgawi, itu tidak membuat Jie gentar kepadanya. Sebab dia ini mempunyai Bai Li Pangpang yang mempunyai banyak sekali barang-barang begitu bagus. Ditambah juga pedang milik dari Wang Mian mendapati sebuah segel dari Bai Li Pangpang. Jadi kekuatan penuh dari pedangnya tidaklah bisa dikerahkan. Lalu kita berpindah kepada Bai Li Pangpang. Dia mendominasi dalam pertarungan tersebut. Untuk si topeng berwarna hijau ataupun Yue Gui, dia mengatakan kalau bocah ini terlalu curang dan juga terlalu kaya. Karena semua barang miliknya ini adalah barang tingkat tinggi. Contohnya saja, untuk satu burung berwarna emas ini setidaknya seharga 100.000 yuan. Dan dia memiliki ratusan burung emas tersebut. Dia mempertanyakan bagaimana bisa dia menghabiskan begitu banyak sekali uang hanya untuk memiliki burung emas seperti ini. Terlebih juga sudah beberapa burung emas telah diledakkan untuklah menyakiti dirinya. Yue Gui kembali mempertanyakan apakah dia ini berasal dari keluarga Bai Li yang begitu kaya. Lantas dia hanya menjawab dirinya ini hanyalah anak biasa saja. Dan dia meminta untuk jangan panggil dirinya sebagai bocah kaya. Waduh. Lalu kita pun berpindah kepada Molly yang sedang melakukan pertarungan sengit dengan si topeng berwarna pink yang bernama Chiang Wei. Akan tetapi pertarungan mereka ini benar-benar diganggu dengan pertarungan dari Bai Li Pangpang dan juga Yue Gui, yang dimana Yue Gui ini dikejar-kejar oleh angin topan. Sayangnya gara-gara semua ini juga membuat Molly sedikit lengah dan mendapati luka di wajahnya. Hal tersebut membuat dia sangatlah marah dan langsung kembali menerjang. Sedangkan untuk Jingzhu juga, dia mendominasi dari pertarungan karena hanya dengan satu jentikan jari saja, si topeng berwarna ungu yang bernama Xuanwo benar-benar begitu sangatlah kewalahan. Jingzhu memberitahu kepada Xuanwo kalau sejak awal dia tahu adalah seorang pecundang, tidak mungkin dia akanlah melawannya. Sebaiknya dia harus pergi untuklah melawan ketuanya, yaitu Wang Mian. Sementara itu untuk Cao Yuan, dia telah selesai untuk berdoa serta meminta izin kalau dia akanlah bertarung. Lalu dia pun langsunglah mencabut pedangnya yang membuat iblis di dalam dirinya pun langsunglah keluar guys. Yang dimana iblis-iblis tersebut adalah bentuk dari dosa-dosa dia selama hidupnya. Sehingga Cao Yuan pun langsunglah menggila dan melayangkan satu serangan yang membuat topeng hijau Tosca ini ataupun yang bernama Tianping langsunglah terpental. Waduh.
Merasakan kehadiran iblis yang begitu sangatlah kuat, membuat mereka semua langsunglah menoleh ke arah Cao Yuan untuk Wang Mian memberitahu kepada Jie kalau itu adalah tebasan Raja Hitam dari reruntuhan terlarang nomor 31, yang dimana ini bisa disebut sebagai Dewa Dunia Bawah, tetapi bukan Dewa Hades. Kehadirannya juga membuat semua orang di sana benar-benar terkejut, terutama untuk beberapa anggota dari kamp pelatihan. Bagaimana bisa sosok seperti ini bisa dikatakan sebagai agen ilahi? Tetapi juga ada beberapa dari mereka tidak mempedulikannya. Selagi sosok tersebut berada di pihak manusia, maka itu akanlah menjadi sosok yang begitu kuat dalam melindungi umat manusia. Dan juga mereka tertuju sepertinya para anggota baru ini akanlah benar-benar menang dari ujian tersebut. Untuk sang instruktur, dia menjadi begitu sangatlah senang karena dalam 2 tahun terakhir ini mereka belum pernah mendapati kandidat yang begitu sangatlah kuat. Jika mereka benar-benar bisa menang, maka akanlah semakin banyak misteri tentang semua agen ilahi yang akanlah bergabung kepada mereka. Dan kita pun akanlah melihat semua pertarungan mereka yang begitu sangatlah sengit. Untuk sang instruktur masihlah melanjutkan pembicaraannya. Jika tim Topeng mewakili masa lalu, maka mereka berlima akanlah mewakili generasi ke depannya. Jika mereka digabungkan, maka mereka sudah dipastikan untuk bisa melawan para dewa asing, guys. Atau dewa-dewa yang berasal dari Eropa Barat. Karena musuh utama mereka yaitu dewa-dewa yang berasal dari Eropa. Sehingga satu persatu dari tim Topeng sudah diperlihatkan kalau mereka tidaklah mampu untuk menandingi kemampuan para generasi muda. Sementara itu, untuk Cao Yuan ternyata belum bisa mengendalikan emosinya. Sebab untuk Bai Li Pangpang saja hampir saja dia tebas, yang membuat mereka berdua malah main kejar-kejaran. Tetapi Tian Ping meminta kepada teman-temannya untuk tenang saja. Selama ketua mereka yaitu Wang Mian tidak terkalahkan, maka situasinya akanlah berbalik. Lalu kita pun berpindah ke dalam pertarungan Jie melawan Wang Mian, di mana mereka berdua juga melakukan pertarungan yang begitu sangatlah sengit. Hanya saja kita sudah mengetahui kemampuan dari Jie, termasuk orang yang begitu sangatlah pintar juga. Jadi selagi bertarung, dia juga mempelajari semua pergerakan dari Wang Mian. Dan Jie memberitahu kalau kekuatan waktu dia ini memiliki batas waktu tertentu juga. Jadi tidak seenaknya dia menggunakannya, guys. Maka dari itulah Jie telah mempelajarinya dan berhasil untuklah menghindari semua serangannya. Ditambah juga dia mempercepat pergerakannya yang membuat penghentian waktu milik dari Wang Mian sama sekali tidaklah berguna di hadapannya. Tetapi Wang Mian memberitahu kalau dirinya ini belumlah mengerahkan kemampuan penuhnya. Sehingga Jie meminta kepada dirinya untuklah mengerahkan seluruh kemampuannya karena lawan dia ini adalah sang Raja Malaikat. Sehingga mereka berdua pun sepakat untuk mengerahkan kemampuan penuh. Dan mereka berdua sama-sama untuklah menerjang. Di mana Jie berhasil untuklah menghancurkan topeng milik dari Wang Mian. Sementara itu untuk Chen Muye, dia sedanglah bermandi dengan salah satu wanita, entah siapa, tetapi tampaknya wanita tersebut sedang memiliki niat buruk kepadanya. Dan dia juga mendapati panggilan dari kamp pelatihan kalau para generasi muda telah berhasil untuklah mengalahkan kelompok topeng. Dan Chen Muye benar-benar begitu sangatlah terkejut. Dan kita bersambung untuk dilanjutkan part berikutnya untuk hari Rabu depan. Untuk di akhir-akhir scene, kita bisa melihat Dewa Waktu milik dari Wang Mian mukanya mirip sama dengan Dewa Zeus. Tetapi yang sebetulnya itu bukanlah Dewa Zeus ya, melainkan Dewa Waktu, yaitu Kronos, salah satu titan dalam mitologi Yunani dan juga bawahan dari Dewa Zeus. Berarti jika Dewa Kronos ada, bisa dikatakan kalau Dewa Zeus juga ada.
Tetapi kita masih belum tahu di mana keberadaannya, antara di rumah sakit jiwa, antara di orang lain guys. Jadi sedikit spoiler untuk part berikutnya, mereka berlima yang telah lulus ujian kini bertemu dengan sosok asli dari kelima topeng tersebut, di mana kelima topeng ini memperlihatkan identitas mereka kepada Cie dan juga lainnya. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. Cubi continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 这么个时间，一边要战场那么远，你也许连他的屠刀都看不见。只有那几道强的离谱的刀吗？